Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, dan jumpa lagi dengan channel Ani Flower Garden. Teman-teman, apa kabar? Semoga sahabat di seluruh Nusantara ini aku doakan selalu sehat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di video aku kali ini aku akan melihat-lihat ya tanaman aku yang berada di halaman, di teras, dan juga di samping rumah. Di beberapa waktu yang lalu tanamanku ini kelihatan tidak begitu subur ya teman-teman ya, karena memang perlu nutrisi dan juga pemupukan, dan karenanya itu maka pada hari ini baru saja seharian aku melakukan pemupukan tanamanku ini. Nah, coba kita lihat setelah sekitar 3 hari yang lalu aku lakukan pemupukan, apakah ada perubahan progres dari tanaman-tanaman aku ini ya. Nah teman-teman, aku saat ini berada di halaman depan rumah. Ini aku melihat tanaman anggrekku dulu. Nah, kemarin itu anggrek ini kurang begitu progres ya teman-teman. Daunnya agak begitu layu dan juga kurang segar. Setelah aku lakukan pemupukan 3 hari yang lalu, ternyata tanaman anggrekku ini tampak kelihatan sehat, dan juga daunnya ini sudah terbentuk ya, klorofil daunnya begitu cukup mengkilap dan hijau segar ya teman-teman. Dan juga bunganya ini juga kelihatan warnanya ini ya, kelihatan cerah ya teman-teman. Di atas itu juga aku gantungkan Wijaya Kusuma ya teman-teman. Dia juga aku pupuk, dan sekarang ini daunnya sudah mulai mengembang. Kalau kemarin itu seperti layu dan tertidur gitu ya teman-teman, tapi setelah 3 hari ini sudah kelihatan mekar ya teman-teman. Juga termasuk tanaman-tanaman yang berada di bawahnya itu ada Andromeda, juga kelihatan daunnya ini jadi mengkilap, bersih, dan juga kelihatan hijau ya teman-teman ya. Dan di bawahnya ini juga terdapat Pilolinet, daunnya ini juga kelihatan sehat ya teman-teman ya. Dengan pemupukan B1 dan juga aku tambahkan dari nutrisi dari organik nabati. Organik nabati sudah pernah aku aplikasikan ya teman-teman ya untuk pembuatannya, yang berasal itu dari kulit bawang putih dan juga kulit bawang merah yang kita rendam seharian atau semalaman, dan paginya kita saring, kita ambil airnya saja, lantas kita semprotkan atau siramkan di tanaman kita ini. Ini adalah Calathea sisir ya teman-teman ya, yang daunnya hijau dan tengahnya ini ada guratan-guratan warna pink. Ini juga kelihatan progres ya, daunnya subur. Dan di bawahnya ini juga ada diven ya, ada diven candi, juga ada diven balon, dan ini yang daunnya melingkar-lingkar ini adalah butterfly. Nah di bagian sisi sebelah sini ini juga kelihatan mengkilat ya teman-teman daunnya, dan tampak subur sekali. Selain kita lakukan pemupukan, juga
jangan lupa untuk dilakukan penyiraman, karena saat ini cuaca sangat terik ya teman-teman, dan sinar matahari panas dan menyengat. Untuk itu juga kita perlukan penyiraman rutin ya teman-teman. Aku lakukan kadang 2 hari sekali atau 1 hari sekali, melihat medianya ini sudah kering ataukah masih lembab. Ini adalah tanaman pikro ya teman-teman, yang juga tumbuh dengan subur dan rimbun, daunnya tampak cerah mengkilap ya, menambah cantiknya daun dari pikro ini. Di sini juga ada Donna Carmen dan juga ada Calathea silver, dan di bawahnya ini juga ada tanaman kage yang juga sudah mulai rimbun ya teman-teman ya. Nah, ini ada tanaman Calathea bambu yang daunnya ini sangat cantik ya teman-teman. Guratan di daunnya ini menambah unik ya teman-teman ya. Warnanya yang cukup hijau dan coraknya daunnya ini sangat cantik sekali. Di sebelahnya ini juga aku taruh Diven Basia dan Diven Blanceng. Nah teman-teman, kalau yang di atas ini aku taruh tanaman gantung sebenarnya, tapi dia malah suka membubung ke atas ya teman-teman. Dan di sini juga ada anggrek Indonesia Raya yang warnanya ungu, yang juga rimbun ini ya bunganya. Di sini aku gantungkan Wijaya Kusuma ya teman-teman ya, yang sudah sangat rimbun sekali daunnya ya. Ini sudah waktunya propagasi, tapi aku belum sempat teman-teman. Tapi juga aku lebih suka bila melihat tanaman aku ini rimbun-rimbun ya seperti ini. Nah, di bagian sini juga ternyata setelah 3 hari kita lakukan pemupukan, ternyata tanaman ini semuanya tampak ya dan kelihatan subur, cerah, juga banyak tunas yang baru yang bermunculan. Nah teman-teman, coba kita lihat ya kalau di bagian teras ya. Di bagian sini ini adalah memasuki teras ya teman-teman, dan ini juga masih aku letakkan anggrek dendro kuning ya. Dari paling atas itu, ini kemarin juga aku lakukan pemupukan ya teman-teman, dengan pemberian nutrisi. Setelah 3 hari warna bunganya ini tampak cerah, dan daunnya ini juga begitu progres ya, dan juga mengkilap. Pembentukan klorofilnya ini ya teman-teman dapat ya, dan juga kelihatan subur. Termasuk di sebelahnya itu adalah pelolimon ya teman-teman, yang membubung tinggi ke atas. Turun ini juga ada sepatu pilum Bangkok ya teman-teman ya ini. Dan di sebelahnya ini aku taruh peperomia keriput yang subur sekali ya. Dan ini kemarin juga aku lakukan pemupukan. Selain aku kasih nutrisi B1, juga aku tambahkan dari pemupukan organik nabati ya teman-teman. Nah, di sebelahnya ini ada Wijaya Kusuma kepiting teman-teman, dan ini sudah mulai akan berbunga ya. Nah, kalau ini ada Pictonia ya teman-teman. Ini Pictonia, daunnya kecil-kecil ya teman-teman ya, seperti daun mint, tapi ini kelihatan guratan-guratan putihnya yang semakin menambah cantiknya dari karakter dari daun bunga atau tanaman Pictonia. Di bawah juga ada janda bolong ya teman-teman ya, atau
Andansoni ya teman-teman ya. Ada ini begonia ya teman-teman, dan ini aku letakkan di rak. Ini ada tanaman kadaka laut. Kadaka laut ini hampir sama dengan kadaka yang berada di hutan yang nempel di kayu-kayu besar ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang kadaka laut ini biasanya adalah menempel di relief ataupun batu-batuan di pinggir laut ya, di tebing lautan. Dan ini berbeda dengan kadaka yang ditempel atau yang menempel di kayu-kayu hutan. Ini kadaka laut ini keseluruhan ya, bisa melingkar dan bisa kita masukkan di media pot. Ini ya teman-teman, sudah keluar daun dan tunas-tunas barunya setelah kita lakukan pemupukan 3 hari yang lalu. Untuk daun dari kadaka laut ini agak sempit ya teman-teman, tapi tebal. Tapi kalau kadaka yang berada di hutan itu daunnya lebar-lebar panjang, namun daunnya ini tipis-tipis ya teman-teman. Nah, ternyata betul ya teman-teman ya, tanaman itu tidak hanya cukup disiram tapi juga diperlukan perhatian, perawatan ya, utamanya adalah pemupukan. Nah, teman-teman, di sini juga aku letakkan bikroy ya, teman-teman. Kemarin itu sebelum aku pupuk, daunnya pada gimana ya, tidak bisa berdiri ya teman-teman, kurang tegap, dia bisa jatuh atau seperti menjuntai ke bawah. Setelah aku lakukan pemupukan, daunnya ini bisa tegak ke atas dan cahaya di klorofil daunnya ini tampak kelihatan cerah, warna aslinya ini keluar ya teman-teman ya. Nah, ini juga kelihatan rimbun dan anakannya ini banyak teman-teman. Ini juga akan aku lakukan perbanyakan propagasi, tapi aku masih suka ya teman-teman melihat tanaman-tanaman yang tampak kelihatan subur seperti ini. Dan di sini yang nyempil di dalam itu adalah Calathea merak, dan ini ada sepatu bilum bangkok. Nah teman-teman, di bagian sini aku letakkan rak dan aku isi. Paling atas ini adalah Andansoni ya teman-teman. Ini adalah merupakan tanaman berturus, ada suruh merah, ada juga Scindapsus, dan juga ada suruh marbel. Kalau di atas ini juga aku gantungkan terang bulan. Ini adalah sebagai tirai ya di bagian sini ya teman-teman. Dan di bawahnya dari tanaman berturus ini juga aku letakkan tanaman jenis dari Aglonema. Ada bikroy dan juga ada butterfly ya teman-teman ya. Dan juga ada Snow White, dan juga ada Big Papa, dan juga tanaman jenis Aglonema yang lainnya. Nah, di sini pun juga kelihatan dan tampak subur ya teman-teman, cerah-cerah ya. Dia kelihatan bahagia ya setelah mendapatkan gizi atau nutrisi ya, sehingga tumbuh kembangnya ini akan menjadi lebih baik. Di pojok ini juga aku taruh anggrek dendro kuning ya teman-teman ya di sini. Nah, dan juga di bawahnya ini juga ada warna ungu ya teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman ya, setelah kita lakukan pemupukan, jadi sisi paling depan di halaman semua tanaman aku juga kelihatan subur. Di teras ini juga kelihatan subur. Di sisi bagian sini juga
tampak kelihatan cerah-cerah daunnya dan juga mengkilap ya teman-teman. Tanda dari tanaman ini bisa hidup ya dengan sehat ya teman-teman ya. Kita bergeser di paling depan halaman. Di sini juga banyak terdapat tanaman. Ini salah satunya adalah pisang-pisangan ya teman-teman. Ini juga tidak luput dari penyemprotan atau penyiraman dari pemupukan. Nah, di sini juga tanamannya juga tampak sehat ya. Ini ada Diven Galaxy ya teman-teman ya, yang daunnya cukup lebar-lebar dan teman-teman, jadi berdampingan dengan yang di sebelah sisi kanan tadi. Nah, ini ada anggun ayu ya teman-teman ya, dan di sana yang tinggi itu adalah jenis basia, tapi ini yang berdaun panjang dan lonjong ya teman-teman. Beda dengan yang jenis basia ini daunnya seperti kipas dan lebar-lebar. Sampai di ujung sana itu juga terdapat Diven tisu ya, dan juga di pojokan itu aku taruh dari bougainville ya teman-teman, dan di situ juga aku letakkan tanaman kadaka yang aku tempel di kayu kering. Nah, di sini juga tumbuh ya suruh gading yang jumbo ya teman-teman ya, ini ya. Nah, ini kemarin karena terik matahari dan juga lama tidak lakukan pemupukan. Setelah dilakukan pemupukan 3 hari yang lalu, semuanya tampak sehat dan juga daunnya ini sangat tegap ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini anggun ayu yang berjenis daun lebar. Dan di bawahnya ini juga ada sepatu pilung bangkok ya teman-teman. Nah, di sisi di halaman paling depan ini ternyata setelah aku lakukan pemupukan juga ada progres ya dari tumbuh kembang tanaman ataupun bunga-bunga yang berada di halaman ini. Di meja ini ya teman-teman aku letakkan anggrek ya teman-teman ya. Ini juga aku taruh medianya pakis ya teman-teman ya, dan ini sudah keluar dari daun-daun mudanya, dan ini ada bunganya ya teman-teman ya. Nah, baik tanaman apa saja kalau kita lakukan pemupukan yang cocok
dan komposisi yang tepat, maka akan menghasilkan suatu tanaman ya yang menjadi subur dan tumbuh dengan baik ya teman-teman ya. Tampak secara keseluruhan ya teman-teman, bisa kita lihat di sini tanaman yang berada di halamanku ini semuanya bisa hidup dengan subur, dan juga termasuk tanaman gantung seperti ini teman-teman ya. Ada Gloxinia dan juga ada Wijaya Kusuma, dan juga di sini ada sederetan Andromeda dan juga tanaman linet. Ini semuanya tumbuh dengan sehat. Nah, yang aku gantungkan di atas itu adalah ada lili Paris ya teman-teman. Ini yang juga sangat rimbun, dan yang lainnya yang aku gantung-gantungkan itu adalah dari jenis Wijaya Kusuma. Walaupun di atas, tapi aku juga harus bisa, dan juga aku lakukan pemupukan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bergeser di bagian sini ya teman-teman. Di sini juga aku letakkan rak, dan ini aku isi ya teman-teman ya dengan tanaman. Ada Diven Tissue dan juga ada ini Diven jenis Galaxy ya. Nah, ini ada kuring zebra ya kalau di tempat aku ya teman-teman ya. Dan juga di sini aku letakkan beberapa tanaman seperti Diven, Calathea ornata, dan juga ada ini stripsis ya kalau tidak salah ya teman-teman. Mohon maaf dan mohon koreksinya bila aku salah sebut, tapi seingat saya ini stripsis, tapi barangkali ada kesalahan, mohon maaf ya teman-teman. Di sini sebenarnya ada di langsung sinar matahari, terik matahari, tapi alhamdulillah teman-teman, semua tanaman yang aku taruh di sini ini juga kuat dan juga baik-baik saja ya, termasuk Biglory ini ya teman-teman ya, dan juga tanaman yang lainnya. Ini kalau siang mendapatkan sinar matahari yang sangat menyengat. Nah, kalau di atas itu aku tempel tanaman kadaka di pohon mangga ya teman-teman ya. Ini adalah kadaka yang biasa hidup di hutan ya teman-teman. Beda dengan kadaka yang tadi aku tunjukkan ya, yang daunnya agak sedikit sempit ya dibanding dengan yang kadaka hutan ini. Kadaka laut tebal dan sedikit sempit daunnya. Di sini teman-teman ya, aku letakkan Diven Tissue ya. Diven Tissue ini selalu hadir dimanapun berada, dan juga banyak sekali seperti jenis aglonema yang lain ya teman-teman ya. Di sini alhamdulillah walaupun berada di sinar matahari, tapi tanamanku ini juga kuat dan tumbuh kembangnya juga bagus. Kalau ini kalau tidak salah twinkle ya teman-teman ya. Ini biasanya juga berada di keteduhan karena dia juga termasuk tanaman di indoor. Tapi ini saya coba untuk letakkan di sini, ternyata dia juga bisa hidup dengan baik. Ini adalah bunga asoka ya teman-teman. Kalau asoka ini memang dia harus berada di sinar matahari langsung ya. Nah, ini juga ada Biglory dan juga tanaman yang lain yang aku letakkan di rak ini. Dan dari kejauhan seperti ini teman-teman, di bagian sebelah sini, di rak sebelah sini, dan menyerupai dari sebuah setengah lingkaran. Nah, sekarang kita bergeser di sini. Ini juga di bagian teras ya teman-teman ya. Aku letakkan
merasakan gelombang cinta yang sangat jumbo ya, besar sekali. Mau saya pindah, aku sudah kehabisan tempat teman-teman. Satu-satunya tempat aku taruh di sini ya teman-teman ya. Tapi ini juga aku taruh di sini sudah mulai menutup jalan. Nanti di mana ya kita akan letakkan tanaman segede ini ya teman-teman ya. Nah, kalau di dalam sana itu juga ada ya teman-teman, ini ada Pictonia ya yang rimbun sekali, daunnya sudah pada menjuntai ya teman-teman seperti ini. Dan juga ada Big Roy dan juga kelihatan subur ya teman-teman ya, daunnya tampak mengkilat. Kalau ini Diven Garuda ya teman-teman ya. Diven Garuda ini memang daunnya sangat lebar-lebar sekali teman-teman ya. Ini kelihatan subur dan juga progres ya teman-teman ya. Dan di sampingnya ini aku letakkan Big Papa. Nah, seperti ini setelah dilakukan pemupukan, hijau daunnya kelihatan tampak segar sekali dan daunnya mengkilap. Di sini ada Diven Galaxy ya teman-teman, yang juga ini menginjak dewasa ya, belum beranak tapi sebentar lagi ini sudah beranak ya teman-teman, karena Diven ini cepat sekali untuk pengembangannya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman di deret sebelah sini. Dan di atas itu ada Epistia merah ya teman-teman ya, dan juga ada Scindapsus. Kita bergeser di tempat yang lain ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ada Diven Tissue yang sangat jumbo sekali, tinggi sekali, ini kurang lebih 2 meter lebih ya teman-teman, yang juga sudah hampir menyentuh atap gavalum ya. Nah, ini teman-teman tanaman aku, alhamdulillah semua setelah aku lakukan perawatan, pemupukan dan penyiraman teratur, juga aku gunakan media dengan komposisi yang tepat. Semua tanaman ini bisa menjadikan tanaman yang subur dan bisa tumbuh kembang menjadi bagus. Diven Basia ini juga sangat rimbun ya teman-teman ya, dan di deretan ini terdapat banyak jenis Diven ya teman-teman ya. Kalau ini Diven yang polos daunnya hijau ya teman-teman ya. Dulu sangat kecil aku dapatkan, aku beli dari Nursery, dan sekarang ini sudah tumbuh ya, menginjak dewasa, dan daunnya ini juga cakep lah teman-teman. Ini juga termasuk tanaman indoor. Calathea ornata ini juga sangat jumbo dan sangat banyak sekali anaknya. Daunnya besar-besar sekali ya teman-teman ya. Masih Diven Basia janda bolong atau Andonsoni, ini adalah merupakan tanaman rambat atau berturus, tapi ini masih belum saya kasih turus ya teman-teman ya, masih belum begitu menjalar. Ada lili putih, ini ada Calathea pisang yang sangat rimbun sekali daunnya. Di bawah-bawah ini juga ada kuping gajah dan ada sederetan tanaman yang lainnya ya teman-teman ya. Dan sekarang kita bergeser di lorong. Ini adalah merupakan pintu masuk ke belakang rumah aku ya teman-teman. Ini ada tanaman terang bulan ya teman-teman. Walaupun berada di ketinggian, tapi juga aku harus menjangkau
bagaimana aku melakukan pemupukan itu bisa sampai menjangkau ya teman-teman. Harus berusaha bisa menjangkau dan melakukan pemupukan juga. Cakep loh teman-teman terang bulan ini ya, dengan warna daun yang kecil-kecil dan gradasi warnanya ini adalah hijau dan putih ya. Batangnya menjuntai, menambah cantik dan karakteristik dari bunga ataupun tanaman gantung terang bulan. Di sini ada Calathea ornata ya teman-teman, yang banyak sekali di rumah aku ini. Di sebelahnya ada Philobrequele yang juga sangat rimbun, dan ini kemarin juga aku lakukan pemupukan sehingga banyak sekali ini tunas dan daun mudanya ya teman-teman, yang masih nyempil-nyempil di dalam itu. Masih deretan dari Calathea ornata. Ini ada Begonia pulkadot ya teman-teman, yang daunnya memiliki karakter yang unik ya. Ada bola-bola dan bulatan kecil di daunnya. Ini ya teman-teman juga tampak subur. Ada deretan Andromeda ya teman-teman ya, dan juga di bawah-bawah ini masih banyak ya teman-teman ya. Ini ada beberapa deret susun ya, mulai dari yang terbawah dan juga sampai di papan di batu bata putih. Ini aku taruh papan ya teman-teman, dan juga aku letakkan tanaman-tanaman sejenis ini sampai ujung sana. Di sini ada Calathea bambu ya teman-teman ya. Ini kemarin sangat penuh di pot, sehingga ini bisa saya bagi menjadi 3 pot ya teman-teman ya. Tapi ini juga sudah mulai rimbun. Nah, kalau di atas yang aku tempel di tembok ini ada jenis tanaman gantung Episcia. Ada Episcia merah dan Episcia coklat ya teman-teman. Dan ini di sebelahnya juga barusan aku tanam Scindapsus ya teman-teman, dan ini juga mulai tumbuh. Ada suruh merah. Suruh merah ini aku menanamnya agak kesulitan ya teman-teman ya, agak sulit pengembangannya, tapi bisa kok, sudah dapat beberapa pot untuk pengembangannya. Nah seperti ini ya teman-teman, dan semuanya ini tidak aku lewatkan, semuanya aku pupuk dan juga aku lakukan perawatan. Ini ada Amazonica ya, yang cukup rimbun daunnya ya teman-teman ya. Ada Episcia hijau di sini. Ini di bawahnya ada bunga Desember. Di sini ada lili putih. Ini adalah merupakan sisi dari sebelah timur atau sebelah kanan dari rumah aku ya teman-teman. Di sini ada penyekat tembok ya teman-teman ya. Dan di tembok ini aku tanam krokot ya teman-teman, yang juga sudah mulai rimbun. Aku tanam beberapa hari. Dan di sini juga ada rak ya teman-teman, dan aku gantungkan beberapa tanaman ya, seperti tanaman ini Scindapsus ya teman-teman ya. Ini juga hasil dari pengembangan propagasi, dan sekarang ini sudah mulai subur ya teman-teman ya. Nah ini adalah bunga bougainville ya, warna ungu ya teman-teman ya. Bunganya ini cukup rimbun, dan di sebelah sini ini adalah tempat yang full sinar matahari langsung
seharian. Jadi di sini juga aku letakkan dan aku pilih ya teman-teman ya, beberapa tanaman yang memang kuat aku letakkan di sinar matahari langsung. Namun demikian aku coba seperti tanaman kalatea pisang, ini aku letakkan di sini juga nyatanya bisa tumbuh dengan bagus dan subur nih teman-teman ya. Nah, seperti ini juga ada KG yang juga rimbun ya di sini ya teman-teman ya. Daunnya sangat rimbun. Ini juga ada kalatea pisang. Sebenarnya kalatea pisang ini adalah jenis tanaman yang harus diletakkan di keteduhan dan dinaungi oleh tanaman yang lebih besar atau di rerimbunan. Tapi ini juga karena kebiasaan barangkali sehingga dia bisa menyesuaikan ya teman-teman ya. Ini bisa hidup juga ya di sinar matahari langsung ya. Dulu awal-awal juga gosong ya teman-teman, tapi lama-kelamaan dia sudah bisa menyesuaikan diri. Di sini ini adalah sederetan rak ya teman-teman ya. Aku gantungkan seperti ada skindapsus, ada suruh gading, dan juga ada lili Paris. Dan ini di tembok juga aku letakkan diven candi. Dan di sini sederetan tanaman gantung seperti begonia, epicea, dan ini juga ada suruh badak ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, dan ini mawarku banyak sekali bunganya ya, warnanya juga cantik. Mawar ini kalau sudah berbunga, bunganya kering, ini harus kita potong ya teman-teman, agar supaya nanti tumbuh tunas baru dan berbunga. Bunganya ini tetap besar ya, diameternya tidak mengecil ya teman-teman ya. Dan ini juga ada krokot ya di sepanjang tembok ini. Dan ini juga aku letakkan bougainville, ini ada warna oranye ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman pecahan dari kalatea bambu yang di sana tadi. Ini juga jenis kalatea teman-teman ya, tapi dia bisa menyesuaikan diri berada di sinar matahari langsung ya teman-teman ya. Nah, sederetan ini ada wijaya kusuma, dan juga aku letakkan tanaman dari jenis diven. Ini diven tisu ya teman-teman ya. Nah, ini juga kalatea bambu ya, yang pengembangan ya dari yang tadi ya. Ada 3 pot ini, bahkan ada 4 pot ya teman-teman, bisa berkembang menjadi 4 pot. Dan ini juga karakter daunnya unik ya teman-teman ya, daunnya memiliki guratan yang indah. Dan yang rimbun sekali ini adalah merupakan tanaman pisang-pisangan, tapi saat ini tidak berbunga. Di sini juga ada mawar ya teman-teman ya, ada warna-warni nih mawarnya. Di sisi sebelah sini bisa terlihat ya teman-teman ya, seperti ini ya, yang berjajar-jajar di rak ini ya teman-teman ya. Ya, jadi semua ini karena kebiasaan ya teman-teman. Tanaman ini lama-lama juga akan menyesuaikan diri ya, sehingga dia terbiasa dan juga bisa tumbuh menjadi tanaman yang sehat dan subur. Namun demikian juga tetap kita bantu dengan penyiraman rutin, juga dilakukan pemupukan ya. Pemupukan ini kalau bisa tuh aku lakukan 2 hari sekali teman-teman ya, bergantian biar tidak terlalu lama atau menyita waktu. Dan juga untuk seperti air cucian beras ini juga bagus ya teman-teman, kita gunakan dan kita lakukan penyiraman terhadap tanaman-tanaman kita ini. Nah, seperti bougainville ini selalu saja berbunga ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, yang keempat
ini ya teman-teman, pengembangan dari Calathea bambu. Cakep ya teman-teman memang ya, daunnya ya, karakter daunnya. Dan di deretan ini adalah juga aku taruh rak ya teman-teman, dan juga ada besi yang aku gantungkan di sini. Ini yang aku taruh anggrek ini ya, skundum ya teman-teman, atau anggrek sikat, karena ini adalah menyerupai sikat. Dan saat ini semuanya berbunga ya teman-teman. Cara berbunga dari skundum atau tanaman anggrek sikat ini menanti rontoknya daunnya ya teman-teman. Setelah rontok seperti ini, maka akan tumbuh atau muncul bunga. Nah ya teman-teman ya, ini juga ya. Nah cantik ya teman-teman warnanya. Dan ini ada yang warna oranye ya teman-teman ya, cantik sekali. Nah seperti ini ya teman-teman ya, itu daunnya sudah rontok semua, baru muncul bunga ya. Nah seperti ini. Jadi memang karakter dari masing-masing tanaman dan bunga itu berbeda-beda. Nah cantik ya teman-teman ya. Dan ini daun setelah rontok nanti juga akan muncul bunga ya, seperti ini. Dan anggrek ini sudah aku biasakan berada di sinar matahari langsung atau full sinar matahari. Namun demikian kita tetap juga bantu dengan penyiraman yang rutin ya teman-teman ya. Nah ini juga ada tanaman suruh gading ya, yang berdaun lebar ya teman-teman ya. Nah seperti ini dulu juga lakukan pemotongannya dari induknya, dan juga aku tanam di sini. Ini sudah mulai subur dan daunnya ini sering aku pakai untuk merangkai bunga ya teman-teman. Aku juga sering melakukan merangkai ya dari tanaman-tanaman aku, dan juga aku aplikasikan dengan bunga kertas ya teman-teman ya. Nah di sini juga ada tanaman gantung air mata bunda, atau disebut juga dengan kaktus anggur ya teman-teman ya. Ini tanaman kaktus anggur ini memang harus berada di panas sinar matahari langsung, sehingga bisa berkembang dengan bagus ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di sebelah sini ini di paling pinggir saya taruh berbagai macam dari jenis tanaman berturus. Ada Andansoni teman-teman ya, seperti ini. Dan ini kalau sudah melampaui turus, ini bisa kita potong ya teman-teman, dan kita tanam di bawah, sehingga turus ini nanti akan terbungkus dari batang ya, rambatan dari Andansoni ini. Nah di sebelahnya ini ada suruh kraton ya teman-teman, yang juga cukup primbon dan cantik sekali daunnya. Nah dan sampai di ujung sini masih ada suruh gading ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, daun mudanya pada sudah keluar ya setelah kita lakukan pemupukan 3 hari yang lalu. Dan daunnya ini teman-teman ya, tampak mengkilat sekali ya. Maka dari itu memang kita harus rajin ya merawat. Selain itu di lantai atau tempat peletakan dari tanaman ini kita harus bersih, supaya tidak banyak virus dan hama yang menyerang. Nah ini ya teman-teman, di sini juga merupakan deretan dari tanaman anggrek, dan juga ada Wijaya Kusuma. Ini Wijaya Kusuma yang berdaun lebar dan daunnya ini besar-besar ya teman-teman ya. Ini sebentar lagi berbunga, bunganya sangat besar sekali, dan ini warnanya kalau nggak salah merah ya teman-teman ya. Nah inilah teman-teman di bagian sini ya tanaman aku yang aku gantung dan aku jajar di
deret sebelah sini. Ini tepatnya letaknya adalah di samping dapur ya teman-teman ya. Nah, di bagian sini ini sudah penuh ya teman-teman, sampai aku cari cara bagaimana mengaturnya, dan tempat yang sesempit ini bisa menampung berbagai jenis tanaman ya. Akhirnya kita pakai dengan cara bersusun seperti ini ya teman-teman ya. Nah, yang paling atas itu Wijaya Kusuma ya teman-teman, tinggal sedikit karena kemarin itu sudah diambil banyak sekali ya, ada sekitar 40 pot ya ke Blitar ya. Terima kasih dari Blitar yang sudah ngeborong tanaman aku ini. Di sini tinggal sedikit, tapi di belakang masih banyak stok ya. Aku lakukan pengembangan terus karena permintaan Wijaya Kusuma ini terus banyak ya teman-teman, alhamdulillah. Dan di bagian sini ini adalah merupakan kolam ya teman-teman ya, dan juga aku hadirkan tanaman sayuran ya, seledri, harum baunya ya teman-teman ya. Dan ini bisa kita gunakan ya untuk pemenuhan sayuran dapur. Di sini ada rak ya teman-teman, paling besar rak di sebelah sini ini, dan ini aku penuhin dengan tanaman anggrek. Ada anggrek Jim Story dan juga ada Vanda Douglas. Ini ya teman-teman ya, Jim Story yang sudah meninggi dan akarnya tuh sudah menjuntai. Dan ini juga ada jenis dendro ya teman-teman yang sudah mulai spike dan sangat subur sekali. Nah, seperti ini ada Jeep Story ya teman-teman, dan juga ada ini yang mulai spike ya teman-teman ya. Iya. Nah, disinilah ya tempat aku letakkan anggrek, karena di sini ini juga bisa terkena sinar matahari tidak full, dan juga aku bantu dengan pemasangan paranet. Penyiraman ini cukup aku lakukan dengan dari air kolam ini ya teman-teman, yang banyak nutrisi dari kotoran ikan, sehingga tanamanku ini juga subur-subur ya di bagian sini. Nah, ini teman-teman ya seledri saya. Nah, ini harum sekali ya teman-teman ya. Aku nanti juga akan memetik, dan aku mau bikin sup ayam kampung ya teman-teman ya. Dan juga nanti sore aku juga mau ambil beberapa ekor ikan itu yang ada di kolam yang akan aku bakar ya teman-teman ya. Nah, demikian teman-teman di bagian sebelah sini. Di sini kemarin juga aku lakukan pemupukan, semua merata aku pupuk, dan setelah 3 hari ini sudah kelihatan progresnya. Semua tanaman ini tampak subur. Nanti hari Minggu juga aku lakukan pemupukan dengan B1, dan setiap hari ini juga aku tuang air cucian beras ya teman-teman, sehingga tanaman aku ini semuanya bisa ternutrisi dengan berbagai macam, dari air rendaman bawang putih, bawang merah, juga ada yang dari B1, juga dari air cucian beras. Nah, ini ada terang bulan yang sudah menjuntai, dan di bawahnya itu ada episia coklat. Ada suruh gading yang jenis kecil ya teman-teman, dan ini merambat di tembok. Ini adalah jenis suruh gading yang besar ya teman-teman ya. Nah, itu mulai merambat ke tembok ya teman-teman. Nah, di bagian ini demikian ya teman-teman, rak yang aku full dengan tanaman anggrek, dan juga aku sisipi dengan aneka sayur.
lokasi halaman dan teras aku itu tidak terlalu luas ya teman-teman, dan letaknya itu tidak merata teman-teman. Jadi ada yang turun dan ada yang di apa ya, rak-rak, juga ada yang aku letakkan di bawah-bawah gitu, karena lokasinya ini tidak beraturan. Nah teman-teman, saya kira untuk video ini sudah cukup panjang ya teman-teman ya. Semoga teman-teman senang dan suka bersama saya berjalan-jalan ya dengan saya. Dan sebelum aku akhiri untuk video ini, aku dibantu teman-teman ya untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan juga selalu aku ucapkan salam satu hobi, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih atas kebersamaannya ya teman-teman ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.